وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا إنك أنت عليم حكيم واغفر لنا وارحمنا إنك أنت غفور رحيم Allahumma yassir kulla asir wa taysirul asiri alaika yasir anta maulana ni'mal maula wa ni'man nasir. Para pemirsa dan pendengar Al-Furqan TV dimanapun Anda berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mengkaruniakan untuk kita taufik dan hidayahnya. Kembali lagi di kajian rutin kita di fikih akhlak dan muamalah. Dan pembahasan yang akan kita bahas di pertemuan kita kali ini, pembahasan tentang masalah pegawai, ya, merekrut pegawai. Ya, kriteria apa sih yang harus kita penuhi dalam merekrut seorang pegawai atau karyawan? Fahakadha, kata beliau di sini, fahakadha yanbaghi ayyakuna al-ujara. Ya. Hendaklah demikian, ya, seorang itu dalam mencari ujara, pekerja yang dia bayar, ya. Jadi ada kriterianya nanti. Wa hakadha yanbaghi an takhtarul ummala, ya. Dan demikian pula dalam dia itu mencari pekerja, fayanbaghi an tura'i fihim al-quwwah wal amanah. Hendaklah seorang itu dalam mencari pegawai, karyawan, itu memperhatikan dua kriteria. Ya, memperhatikan apa? Dua kriteria. Yang pertama adalah kualitas kompetensinya, yaitu kekuatannya. Handal, dia punya kualitas kompetensi yang handal. Yang kedua, al-amanah. Ya, punya apa itu, bisa dipercaya, amanah, bisa dipercaya. Dan ini adalah apa? Kualitas dalam sisi karakter ataupun akhlak. Jadi seseorang, ya, ketika mencari pegawai, ya, karyawan, maka dalam menyeleksinya, ya, itu harus memperhatikan dua kriteria ini, ya, yaitu kriteria kualitasnya dalam kompetensinya dan kualitasnya dalam sisi karakter atau akhlaknya. Dan beliau di sini membawakan beberapa dalil, ya, membawakan beberapa dalil yang mendukung pernyataan ini, bahwasanya dalam merekrut seorang pegawai, ya, atau karyawan itu perlu diperhatikan dua hal ini, ya, dalam sisi kompetensinya dan sisi karakter maupun akhlaknya. Allah subhanahu wa ta'ala, dalil yang pertama adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala di surat Al-Qasas, ya, ayat 26, yang menceritakan salah seorang wanita, ya, salah seorang dari wanita. Ini di kisahnya Nabi Musa, ya, yang mana dia mengatakan kepada ayahnya Syuaib, ya, ketika hendak merekrut Nabi Musa, apa yang dikatakan salah seorang perempuan ini? Dia mengatakan, qalat ihdahuma ya abati ista'jirhu. Ya, salah seorang perempuan ini, ya, mengatakan, wahai ayahku, ista'jirhu, ya, pekerjakanlah Nabi Musa ini, ya, pekerjakanlah apa? Nabi Musa. Kalau di kita apa? Rekrutlah, ya, jadi pegawaikan, ya, kerjakan, ya, jadikan dia ini seorang pegawai atau pekerja. Inna khaira man ista'jarta, sesungguhnya, ya, orang yang baik, yang bagus, yang punya kriteria yang bagus, ya,
ketika kita itu merekrutnya sebagai seorang pegawai ataupun karyawan, itu adalah al-qawi al-amin. Ya, orang yang dia itu qawi, ya, punya kekuatan, ya, punya kompetensi yang bagus, dan al-amin, dan dia itu bisa dipercaya, yaitu punya apa? Kualitas akhlak karakter yang bagus. Ya, fawasafathu biwasfain. Ya, maka di sini perempuan ini memberikan dua kriteria, ya, untuk pegawai yang akan direkrut. Dia menyarankan apa untuk ayahnya? Al-quwwah wal amanah. Ya, punya kualitas kompetensi dan punya kualitas dalam sisi karakter dan akhlaknya. Dalil yang kedua, di firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Naml, ya, ayat 39, yang menceritakan tentang Ifrit, ya, dari kalangan jin. Ketika dia menyodorkan kepada Nabi Sulaiman untuk mendatangkan singgasananya Nabi Balqis. Apa yang dikatakan atau ditawarkan oleh Ifrit, ya, ketika dia menawarkan penawarannya, apa yang dia tawarkan? Ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Ya, aku bisa mendatangkan untukmu singgasana tersebut sebelum engkau itu berdiri dari singgasanamu, wahai Nabi Sulaiman. Nah, apakah seperti itu yang ditawarkan? Tayyib. Ya. Untuk memberikan kepercayaan bahwasanya dia mampu, maka Ifrit pun memberikan apa? Kriteria untuk dirinya. Ya, dia menyebutkan kriteria dirinya kalau dia itu layak untuk direkrut. Ya, layak untuk direkrut oleh Nabi Sulaiman. Dia mengatakan wa inni alaihi laqawiyyun amin. Sungguhnya aku ini dalam pekerjaan tersebut itu qawi amin. Ya. Saya punya apa? Kompetensi yang handal dan bisa dipercaya. Ya, dan bisa dipercaya. Ya. Lihat di mana Ifrit, ya, ketika menawarkan dirinya, ya, supaya bisa direkrut oleh Nabi Sulaiman, ya, maka beliau tawarkan bahwasanya apa? Beliau ini punya apa? Punya kualitas dalam kompetensinya dan kualitas dalam akhlaknya atau karakternya. Taib. Dalil yang ketiga yang menunjukkan bahwasanya merekrut, ya, pegawai, ya, itu butuh kualitas dan kriteria, ya, dalam sisi kompetensinya, ya, kompetensinya dan akhlaknya. Dalil yang ketiga adalah di surat At-Takwir, ya, ayat 20 sampai 21, yang bercerita tentang karakter utusan Allah, Jibril. Ya. Karakter utusan Allah Subhanahu wa taala yaitu Jibril. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala, ya, menunjukkan bahwasanya Jibril ini pantas dan cocok untuk pekerjaan tersebut. Ya. Allah menyebutkan di antara karakter Jibril, ya, sehingga bisa dipercaya untuk itu, Allah mengabarkan dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin. Ya. Jadi Jibril ini punya dzi quwwah. Ya. Dia punya kekuatan, punya kompetensi yang bagus. 'Inda dzil 'arsy makin, dan dia pun juga apa? Punya posisi yang bagus juga di sisi Allah. Ya, kedudukannya bagus. Muta'in thamma amin, dan dia juga orang yang ditaati plus juga apa? Amin. Ya, orang yang terpercaya. Coba di sini kita perhatikan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua sifat yang bagus sekali
ya, yang dimiliki oleh Jibril. Allah mensifatinya dengan quwwah, keunggulan dalam kompetensinya, dan juga keunggulan dalam akhlaknya, yaitu amanah, yaitu di firman Allah amin, ya, disebutkan amin, seorang yang terpercaya. Baik, di dalil berikutnya, dalil yang keempat, ya, di surat Al-Qasas ayat 14, di surat Al-Qasas ayat 14, ketika Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang Nabi Musa. Allah menyebutkan Nabi Musa, walamma balagha ashuddahu wastawa atainahu hukman wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Ya, ketika Nabi Musa itu sudah sudah mulai beranjak dewasa, ya, badannya pun sudah, postur tubuhnya sudah dewasa, sudah tegap, ya, maka kami berikan untuk Nabi Musa itu hukma, ya, hukma. Ada yang menafsirkan itu adalah kenabian, ada yang menafsirkan itu kekuatan, ya, ada yang menafsirkan keilmuan, ya, wa ilman, dan keilmuan, wa kadzalika najzil muhsinin, dan demikianlah kami itu membalas orang-orang yang dia itu berbuat kebajikan. Taib. Di mana di sini kriteria tersebut, ya, yang dikatakan bahwasanya kriteria kita membutuhkan kriteria dalam kompetensinya, ya, keunggulan dalam kompetensinya dan keunggulan dalam sisi karakternya. Taib. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, walamma balagha ashuddahu wastawa. Ya, ketika Nabi Musa itu sudah dewasa. Ini menunjukkan bahwasanya kompetensinya, ya, secara akal, ya, secara fisik, ya, itu sudah punya punya kompetensi. Ini Nabi Musa. Dan juga dalam sisi karakter dan akhlaknya pun juga sudah matang. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala itu mengatakan, ya, atainahu hukman wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Allah sebutkan bahwasanya Nabi Musa itu punya punya hukum, ya, kebijaksanaan, ya, dan juga punya ilmu, dan juga punya ihsan, ya, kebaikan dalam menolong orang, ya, cakap dalam menolong orang. Dan ini, ya, terkandung dalam karakter amanah, ya, jadi bijaksana, ilmu, ya, cakap dalam membantu orang. Ini terkandung dalam karakter amanah, ya, dalam karakter amanah. Sehingga di sini bisa disimpulkan, ya, dari sisi kompetensinya Nabi Musa ini sudah unggul, dan juga kompetensinya dalam kualitas akhlak dan karakternya pun juga sudah unggul pula, ya, sehingga cocok untuk dijadikan sebagai seorang nabi utusan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga, ya, dalil berikutnya, ya, di surat Shad, ya, di surat Shad ayat yang ke-45 sampai 46. Ketika Allah Subhanahu wa taala, ya, berbicara tentang para nabi, ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya para nabi ini punya punya karakter. Karakternya seperti apa? Wadhkur ibadana. Ingatlah kepada hamba-hamba kami. Siapa? Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Yaitu Ibrahim, Ishak, dan Yakub. Ya, apa karakter mereka? Ulil aidi wal absar. Ulil aidi wal absar. Ya, punya punya kekuatan. Ya, punya kualitas, kompetensi, wal absar. Ya, punya kualitas dalam karakter, ilmu, pemahaman, ya,
Begitu juga apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala meneruskan lagi ayatnya, inna akhlasnahum bi khalisatin dzikrad dar. Sungguhnya kami sucikan mereka, ya. Sucikan mereka sehingga mereka apa? Selalu mengingat akhirat. Ya, selalu mengingatkan akhirat. Jadi ketika orang itu ya, mengingat akhirat, ini akan menuntut seseorang itu untuk amanah. Untuk amanah. Menjalankan sesuatu itu sesuai amanahnya. Karena dia apa? Mengingat akhirat. Ya, karena dia mengingat akhirat. Baik, selanjutnya di dalil berikutnya. Ya. Di dalil berikutnya, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Yusuf. Nabi Yusuf di surat Yusuf ayat yang ke-22. Ya. Allah juga mensifati Nabi Yusuf sama seperti Nabi Musa. Walamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Ya, ketika Nabi Yusuf ini sudah mulai dewasa, sudah mapan, ya, dari segi fisik dan akalnya, maka kami berikan apa? Hukma, ya, diberikan kenabian, ya, diberikan ilmu, ya. Demikianlah kami itu membalas orang-orang yang berbuat kebajikan. Ya. Menunjukkan bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala itu mengutus suatu utusan, ya, bukan sekedar asal mengutus, ya, tapi Allah Subhanahu wa taala juga apa? Mempertimbangkan dari sisi kompetensinya dan juga apa? Sisi akhlaknya, karakternya. Baik itu apa? Mengutus malaikat maupun manusia. Jadi ini menjadi patokan ketika kita itu merekrut seorang pegawai dan pekerja. Maka dua kriteria ini perlu kita perhatikan dan kita apa? Benar-benar simak bahwasanya apa? Keunggulan dalam kompetensi dan keunggulan dalam sisi akhlak ini merupakan apa? Hal yang perlu diperhatikan dalam merekrut seorang pegawai. Begitu juga ketika Nabi Yusuf, ya, ucapan Raja Mesir kepada Nabi Yusuf, ya, di surat Yusuf ayat 54, ya. Maka raja tersebut mensifati Nabi Yusuf, disifati innakal yauma ladaina makinun amin. Sesungguhnya kamu pada hari ini di sisi kami itu makin, orang yang punya kedudukan, punya kekuatan, dan juga amin, yang bisa dipercaya. Ya. Jadi ketika Nabi Yusuf itu ya dipercaya, ya, itu karena memang memiliki kriteria, punya kompetensi yang bagus dan punya karakter yang bagus. Ya. Begitu juga Nabi Yusuf ketika meminta apa? Meminta pekerjaan untuk apa? Menjadi bendahara, ya, pembendaharaan, menjadi bendahara negara. Ya. Ketika Nabi Yusuf meminta untuk menjadi bendahara negara, apa yang dikatakan Nabi Yusuf? Ya. Di surat Yusuf ayat 55, Nabi Yusuf mengatakan, ij'alni ala khazainil ard. Jadikan aku ini seorang bendahara, ya, yang ngurusi perbendaharaan. Ya, inni hafizun alim. Sesungguhnya aku ini adalah orang yang hafid. Ya, orang yang hafid. Kata hafid, ya, ini mencakup karakter amanah. Dan kata alim ini mencakup apa? Mencakup kompetensi dalam bekerja. Kompetensinya dalam bekerja. Ya. Jadi ketika
Nabi Yusuf ini menawarkan diri, ya, meminta suatu pekerjaan, ya, maka dua karakter unggulan yang beliau tawarkan adalah keunggulan dalam kompetensinya dan keunggulan dalam sisi akhlaknya. Baik. Dalam masalah kompetensi, ya, kekuatan, kemampuan seseorang, ya, di dalam suatu pekerjaan, maka ini berbeda. Ya, kompetensinya apa? Berbeda. Tergantung dari pekerjaannya apa. Ya, makanya beliau mengatakan di sini al-quwwatu al-mula'imah wal munasib lil 'amali alladhi yukallafu bihi syakhsu. Jadi yang namanya kekuatan, kompetensi seseorang itu, ya, itu disesuaikan dengan kerjaannya. Ya, sesuaikan dengan kerjaannya. Jadi tidak semuanya itu kembali ke fisik. Ya, tidak semuanya itu kembali ke fisik. Ya. Contoh misalkan kalau seseorang itu memang apa? Kata beliau di sini, faquwatul 'amil al-mukallaf li hamli asya. Ya. Orang yang dia itu kekuatan seseorang yang dia itu dikasih pekerjaan untuk apa? Memanggul, ya, memanggul barang, ya, pulang pergi. Nah, kalau yang seperti ini, ya, maka ini apa? Kekuatannya, ya, kompetensinya itu kembali ke fisik, ya, berkaitan dengan fisiknya. Kalau kita itu apa? Berbicara tentang kekuatan, ya, pekerjaannya adalah misalkan angkat barang, ya, angkat batu, pecah batu, ya, nganter, ya. Maka yang seperti ini, ya, kekuatan yang dimaksud, ya, kompetensi yang dimaksud ini kembali ke fisik, ya, kembali ke fisiknya. Ya. Maka yang seperti ini, qawi yang dimaksud adalah dalam hal fisiknya. Baik. Kalau berbeda lagi, kalau misalkan seorang itu orang yang alim, ya, seorang yang alim, ya, maka apa? Kekuatannya, kompetensinya di sisi mana? Ya, di sisi mana? Di sisi hafalannya, ya, di sisi kecerdasannya, ya, di sisi kekuatan dia dalam mengambil hukum, ya, bisa menerapkan fatwa sesuai dengan kondisinya, ya, lalu meletakkan perkara itu pada posisinya, maka inilah yang dimaksud dengan kompetensinya, ya, kekuatannya itu terletak di situ. Jadi bukan kembali ke fisik. Jadi tidak semuanya kompetensi itu atau kekuatan di sini itu kembali ke fisik, tergantung dari pekerjaannya apa, ya. Dan apa itu yang diamanahi itu apa. Kalau kita bicara misal dokter misalkan. Nah, kalau dokter, ini kompetensinya dokter ini di mana? Ya, kalau dokter, maka ini kemampuan dalam memeriksa, ya, membuat resep obat yang cocok. Nah, kembalinya ke situ. Ya. Kalau misalkan chef, ya, seorang chef yang dia tuh masak, pintar masak. Nah, maka kekuatannya ini kembali kemana? Ya, kembali ke masakan. Ya, enak dan tidaknya masakannya, kemampuannya di situ. Ya, kemampuannya di situ. Begitu juga dengan seorang guru. Nah, seorang guru, maka kekuatan seorang guru itu kembali kemana? Terletak di mananya? Ya, terletak di kemampuan ilmiahnya, ya, kompetensi ilmunya, dan juga apa? Cara memahamkan muridnya, ya, cara memahamkan muridnya. Maka ini adalah kompetensinya seorang guru, ya, kekuatannya seorang guru itu di situ. Ya. Ya. Begitu juga dengan seorang apa? Seorang yang
insinyur, ya, seorang insinyur. Ya. Maka kekuatannya di sini apa? Dalam hal menggambar, ya. Lalu apa? Cara memprediksi dan yang lainnya. Nah, ini insinyur, ya. Begitu juga kalau misalkan seorang itu jadi petani. Nah, maka di sini apa? Petani ini harus apa? Dalam masalah fisik juga kuat. Nah, tapi juga apa? Pinter juga nanam. Ya, tahu kondisi tanam, tahu kondisi tanah, ngerti kapan nanam ini, ya. Kapan nanam padi, kapan nanam jagungnya, ya. Bagaimana ngolah tanahnya, ya, kapan mupuknya. Ya, itu harus ngerti. Nah, ini kalau dia jadi petani. Ya, kalau dia jadi petani. Ya, makanya beliau mengatakan falaisatil quwwatul muradah hiyal quwwatul badaniyah fi kullil ahwal. Kekuatan yang dimaksud, yang kita bicarakan, ya, itu tidak serta-merta di semua kondisi atau keadaan. Itu adalah maksudnya adalah kekuatan badan fisik. Wadzalika li'anna ihtiyajan nasi takhtalif wa tatanawwa. Ya, karena kebutuhan manusia, ya, itu beda-beda. Ya. Wa kadzalika qaduratihim qaduratihim takhtalif wa tatanawwa. Ya, begitu juga kemampuan, ya, kompetensi seseorang itu pun juga apa? Beda-beda sesuai dengan kebutuhan orang. Ya, sesuai dengan kebutuhan orang. Ya. Sesuai dengan kebutuhan orang. Jadi memang apa? Kemampuan seseorang itu beda-beda. Ya. Tidak semuanya apa? Kemampuan orang itu kembali kepada fisiknya. Ya, contohnya seperti apa? Ibnu Mas'ud. Ya, beliau membawa gini, fa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud itu adalah rajulun nahif al-badan. Ibnu Mas'ud ini seorang yang dia itu kurus. Ya, secara fisik kurang kekuatannya. Ya. Bukan orang yang kekar, yang gede, besar, bukan. Tapi orang yang kurus, kecil. Ya. Menunjukkan bahwasanya apa? Dari sisi fisik, ya, kekuatannya kurang. Nah, lakinnahu min a'lamis sahabati bitafsir. Akan tetapi, ya, intelektualnya dalam masalah tafsir paling bagus. Ya, kualitas apa itu? Tafsirannya ngerti, paling ngerti. Ya, paling bagus di situ. Menunjukkan bahwasanya apa? Fisik memang kurang. Tapi kalau masalah apa itu keilmuan, ya, tidak diragukan lagi. Ya. Baik, contoh lain, Khalid ibnul Walid, ya, kata beliau, Khalid ibnul Walid yang diberikan gelar sebagai apa? Pedang Allah yang terhunus. Ya. Pedang Allah yang terhunus. Ya. Kita tahu bahwasanya apa? Secara fisik orang yang pintar perang, strateginya mantap. Ya, pintar. Ya, strateginya pintar. Ya, dalam berperang tidak bisa tidak bisa dianggap remeh. Luar biasa sudah. Jadi kompetensinya dalam masalah perang luar biasa. Tapi apa? Wa ma'adzalika riwayatuhu lil ahadits qalilah jiddan. Ya, akan tetapi riwayat hadisnya yang diriwayatkan oleh Khalid bin Walid itu sedikit. La takadu tudhkar. Ya, hampir itu enggak disebutkan. Ya, karena saking sedikitnya riwayat yang diambil dari Nabi SAW. Ya, kan dalam sisi ini kurang. Ya, dalam sisi periwayatan kurang. Tapi dalam sisi perang, strategi, ya, unggul di situ. Ya, menunjukkan bahwasanya apa? Kekuatan seorang itu apa? Beda-beda. Kompetensinya mereka beda-beda. Ya. Wa Abu Dzar. Ya. Coba kita lihat contoh lain Abu Dzar. Ya. Rajulun qawwal bil haqq ujari fi. Kata beliau di sini.
Seorang yang dia itu sosoknya apa? Lantang menyuarakan kebenaran, berani. Ya. Tapi apa yang dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, ma aqallatil, ya. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mensifati Abu Dzar, ya, menunjukkan bahwasanya Abu Dzar ini seorang yang luar biasa dalam ucapannya, kejujurannya luar biasa, ya, dalam mengucapkan kebenaran, ya. Yang mengatakan ma adhallatil khadra wala aqallatil ghabra, ya, tidak ada di kolong langit maupun bumi, ya, min dzi lahjatin asdaq min Abi Dzar, orang yang dia itu apa, punya ucapan, ya, perkataan yang lebih jujur daripada Abu Dzar. Jadi sifatnya luar biasa, ya, karakter kejujurannya luar biasa. Tapi apa, bersamaan dengan itu, ya, dalam masalah kepemimpinan, ya, memimpin diserahi pimpinan, lemah, ya. Nabi SAW mengabarkan, ya Abu Dzar, inni araka dha'ifan, wahai Abu Dzar, aku melihat engkau ini adalah seorang yang lemah. Lemah apa? Memimpin. Wa inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi, dan aku mencintai untukmu apa yang aku cintai untuk diriku sendiri. Nabi mengatakan, la ta'ammaranna 'ala itsnaini, janganlah kamu itu menjadi seorang pemimpin. Kenapa? Karena kompetensimu nggak di situ. Kamu nggak punya kemampuan di situ. Wala tawallayanna mala yatim, dan juga jangan apa? Ngurusi hartanya anak yatim. Jadi apa? Nggak bisa. Karakternya secara akhlak masya Allah, ya, bagus, ya. Tapi ternyata apa? Kompetensinya di sini kurang, ya, dalam masalah kepemimpinan kurang. Ya. Ya. Dari sini beliau apa? Membawakan apa? Ucapannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, di kitabnya As-Siyasah Asy-Syar'iyyah fi Islahir Ra'i war Ra'iyah. Ya. Syekhul Islam mengatakan wal quwwatu fi kulli wilayah bihasabiha. Ya, kompetensi, kekuatan, kemampuan seseorang itu, ya, di setiap apa itu pekerjaan atau amanah yang dia diamanahkan itu disesuaikan, ya, disesuaikan. Jadi tidak bisa disamakan semuanya. Pokoknya semua orang itu harus apa? Secara fisik harus kuat semuanya. Ya nggak bisa. Ya, secara intelektualnya harus rata semuanya, nggak bisa seperti itu, ya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan mereka berbeda-beda, ya. Fal quwwatu fi imaratil harbi tarju ila syaja'atil qalbi, ya. Kekuatan, kemampuan, ya, dalam masalah memimpin peperangan, ya, itu kembali ke mental yang kuat, ya. Keberanian mentalnya, hatinya. Wa ilal khibrati bil hurub wal mukhada'ati fiha, ya. Punya pengetahuan dalam peperangan, strateginya, dan juga apa? Kemampuan dalam membuat strategi, ya. Fa innal harba khid'ah, ya. Yang namanya apa? Perang itu apa? Ya, perang strategi, ya, perang strategi. Wa ilal qudrati ala anwa'il qital, dan juga apa? Mampu, ya, berperang dengan berbagai jenis, ya, perlawanan. Ya, contohnya misalkan dia bisa apa? Memanah bisa, ya, pakai pedang bisa, ya, pakai apa? Pakai kuda bisa, ya. Jadi punya keahlian banyak. Ya, ini kalau kekuatan yang dimaksud itu adalah dalam masalah perang seperti itu, ya, dalam perang seperti itu. Ya, kalau dalam masalah yang lainnya maka pun juga berbeda lagi, kan gitu tadi. Taib, wal amanatu tarji'u ila khasyatillah. Ya, sedangkan yang amanah itu, ya, itu kembali ke masalah takut kepada Allah. Wa alla yashtari bi ayatihi thamanan qalila, dan juga apa? Tidak memperjualbelikan ayat-ayat Allah itu dengan harga yang murah. Ya. Wa tarki khasyatin nas, dan juga apa? Meninggalkan
ya, takut pada manusia, ya. Wa hadhil khisal thalath allati ittakhadaha Allahu ala kulli man hakama 'ala nas. Dan 3 kriteria ini, ya, yang Allah Subhanahu wa taala jadikan pada setiap orang yang dia itu apa? Memimpin hukum manusia, ya, menghukumi manusia. Allah mengatakan, "Fala takhshawun nasa wakhshawni." Ya, janganlah kamu itu takut pada manusia, tapi takutlah kepada diriku, ya, padaku. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Dan janganlah kalian itu apa? Menjual ayat-ayatku itu dengan harga yang murah. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Dan barang siapa yang dia itu tidak apa? Berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka dia termasuk orang-orang yang kafir, ya. Biasanya di sini Allah Subhanahu wa taala menjadikan ketika seseorang itu menjadi seorang pemimpin, ya. Ya, dia punya apa? Punya 3 kriteria tadi. Ya, yang itu apa? Kembali ke sifat amanah tadi, yaitu takut sama Allah, enggak takut sama manusia, dan juga apa? Tidak memperjualbelikan ayat-ayat Allah itu dengan harga yang murah, ya, tidak mempermainkan hukum Allah. Ya. Ya, seperti ini adalah apa? Masuk kategori amanah. Ya, masuk kategori amanah. Ya. Terus juga apa? Ada ucapan yang bagus juga yang disebutkan oleh Syekhul Islam. Beliau melanjutkan, ijtima'ul quwati wal amanah fin nasi qalil. Ya. Terkumpulnya, ya, kualitas, kompetensi dan kualitas dalam akhlak, yaitu kekuatan dan amanah, ya, pada seseorang itu qalil, sedikit. Jadi orang yang dia itu perfect dalam apa itu kompetensi dan perfect dalam sisi akhlaknya, ya, menggabungkan 2 ini sangat sedikit orang yang punya, yang bisa menggabungkan 2 hal ini. Walihada kana Umar ibn Khattab. Makanya Umar ibn Khattab itu, ya, pernah mengatakan, Allahumma ashku ilaik, ya, jaldal fajir wa ajza thiqah. Ya. Ya Allah, ya, aku mengadukan kepadamu, ya Allah, apa itu jaldal fajir, kekuatan orang yang fajir. Jadi orang yang dia itu apa? Kuat, ya, tapi akhlaknya buruk. Ya, kompetensinya bagus, tapi sisi akhlaknya buruk. Wa ajza thiqah, ya. Dan juga orang yang dia itu apa? Thiqah, tapi lemah. Akhlaknya bagus, ya, tapi fisiknya atau kompetensinya kurang. Nah, sisi apa itu kompetensinya kurang atau fisiknya lemah, ya, fisiknya lemah. Ini yang dikatakan apa? Umar menunjukkan bahwasannya memang orang yang dia itu perfect dalam apa itu, dalam sisi kompetensinya dan perfect dalam sisi apa itu akhlaknya, ini sangat sedikit, ya, sangat sedikit. Fal wajib fi kulli wilayatin al aslah bihasabiha. Maka yang wajib bagi setiap wilayah, ya, kepemimpinan itu, tempat yang dipimpin, ya, maka di sini melihat apa? Melihat mana yang lebih maslahat. Ya, mana yang lebih maslahat. Fa idza ta'ayyana rajulani ahaduma a'dhamu amanah wal akhar a'dhamu quwwah. Ya, kalau misalkan ada 2 orang, ya, salah satunya, ya, kompetensinya bagus, ya, dalam sisi apa? Dalam sisi karakter, ya, karakter dan amanahnya itu bagus, ya, dan yang lainnya punya kompetensi yang bagus, ya. Jadi sisi kekuatan orang ini bagus, tapi yang satunya lagi yang bagus sisi karakternya saja. Nah, maka di sini apa? Qaddim anfa'ahuma litilkal wilayah. Maka di sini apa? Kita pekerjakan, ya, kita dulukan orang yang dia itu memang apa? Mana yang manfaat untuk wilayah tersebut. Ya, daerah tersebut itu butuh yang mana? Wa aqalluhuma dararan fiha, dan mana yang mudaratnya lebih sedikit. Ya. Fa yuqaddim fi imaratil hurubir rajulil qawi asy-syuja'. Ya, dalam masalah
misalkan dalam masalah perang, ya dalam masalah perang kita mendahulukan orang yang dia itu apa? Kuat. Wa in kana fihi fujur. Ya, meskipun dia ini orang yang fajir, ya, dalam sisi akhlak buruk, ya. Sisi akhlaknya buruk, ya. Tapi dalam sisi fisik bagus. Nah, daripada orang yang dia itu apa? Lemah, ya. Wa in kana aminan, meskipun apa? Orangnya terpercaya, ya. Tapi orangnya lemah. Makanya di sini apa? Sesuai dengan kondisi. Ya, sesuai dengan kondisi. Ya, makanya tatkala Imam Ahmad itu ya ditanya tentang seseorang yang dia itu apa? Menjadi pemimpin dalam perang. Beliau ditanya. Ya. Beliau ditanya ahaduhuma qawiyun fajir. Salah satunya ya, yang pertama orangnya kuat tapi fajir, akhlaknya buruk. Wal akhar saleh dhaif. Ya, orang yang kedua orangnya salih tapi apa? Lemah. Kemampuannya lemah. Ya. Imam Ahmad ditanya, ma'a ayyihi ma yughsa. Ya. Sama siapa kita itu berperang? Ya. Siapa yang dijadikan sebagai pemimpin? Ya, ada yang kuat tapi akhlaknya buruk. Lemah, akhlaknya baik, soleh. Ya. Maka yang mana? Imam Ahmad menjawab, ammal fajir al-qawi. Adapun orang yang dia tuh fajir, enggak soleh. Ya, akhlaknya buruk tapi dia kuat. Faquwwatuhu lil muslimin wa fujuruhu ala nafsihi. Maka kekuatannya itu akan berguna untuk kaum muslimin dan kefajirannya, ketidaksolehannya itu kembali ke dirinya sendiri. Ya, wa amma salih ad-dhaif. Adapun orang yang dia itu saleh, ya, orang yang dia itu baik saleh. Karakter apa itu? Akhlaknya bagus, tapi lemah. Fa salahuhu li nafsihi. Kesolehannya itu ya bermanfaat untuk dirinya sendiri. Wa dha'fuhu 'alal muslimin. Ya, adapun kelemahannya maka itu memudaratkan kaum muslimin. Yugza ma'al qawiyil fajir. Kalau begitu apa? Berperanglah dengan siapa? Dengan orang yang kuat meskipun dia fajir, ya, akhlaknya buruk. Ya, akhlaknya buruk. Ya, makanya tadi ya. Begitu juga apa dalam kasus yang lain. Nah, ini juga dipraktekkan ya oleh Abu Bakar. Ya. Jadi apa? Seseorang itu ya ketika memperkerjakan seseorang itu karena memang ada maslahatnya. Ya. Memang patokannya ya, kriterianya adalah apa? Punya kualitas dalam kompetensinya dan kualitas dalam akhlaknya. Ya, ini adalah apa? Syarat awalnya atau kriteria awalnya. Ya, tapi tatkala nanti melihat pekerjaannya, ya, maka tetap ditimbang. Ya, tetap ditimbang mana yang maslahat. Ya, mana yang maslahat ketika kita dihadapkan, ya, karena sedikit orang yang dia itu apa punya dua karakter tadi, ya, yang dia itu apa karakter kompetensinya bagus, ya, dan juga apa akhlaknya bagus. Nah, maka ini apa sangat jarang, ya, karena sangat sedikit orang yang punya apa punya dua hal ini, ya. Maka di sini apa perlu kita apa lihat maslahat. Jadi umumnya orang, ya, umumnya bisa kita pahami bahwasanya umumnya orang itu ya kurang salah satunya. Ya, kurang salah satunya. Imma dia itu kurang di kompetensinya, ya, atau dia itu kurang di sisi akhlaknya. Ya, di sisi akhlaknya. Ya. Dan ini umumnya orang seperti itu. Ya, umumnya orang seperti itu. Maka apakah berarti apa nggak usah merekrut pegawai? Enggak, tetap direkrut, ya. Tapi sesuaikan apa maslahatnya apa, kerjaannya apa, ya, maslahatnya apa.
dan yang minim mudorotnya, ya, dan yang minim mudorotnya. Wa hakada Abu Bakar khalifatu Rasulillah ma zala yasta'milu Khalidan fi harbi riddah. Ya, lihatlah Abu Bakar, ya, khalifahnya Rasulullah SAW itu tetap mempekerjakan Khalid, ya, untuk menjadi pimpinan perang, ya, tatkala melawan orang-orang murtad, ya. Begitu juga fi futuhil Iraq wa Syam, ya, tatkala membebaskan kota Irak dan kota Syam, ya. Wa badat minhu hafawat, meskipun Khalid, ya, itu punya beberapa kesalahan, ya, beberapa kesalahan, dan kesalahannya ini ya berdasarkan takwil, ya, beda penafsiran, ya, beda penafsiran, ya. Ya, wa qad dzakara lahu annahu kana lahu fiha hawan. Ya, disebutkan bahwasanya ya, terkadang itu ya ngikut hawa nafsunya, kan gitu. Kadang ngikut hawa nafsunya Khalid bin Walid. Ya. Dan falam ya'zilhu min ajliha. Tapi hal tersebut tidak menjadikan Abu Bakar itu mencopot. Ya, mencopot Khalid bin Walid. Bal atabahu 'alaiha li rujhanil maslahah 'ala al-mafsadati fi baqaihi. Ya, tapi terus dia dijadikan sebagai pemimpin perang. Karena memang maslahatnya lebih lebih besar, ya, daripada mafsadatnya dia. Ya. Kalau dia jadi pemimpin tapi kurang dari sisi akhlak misalkan, ya. Tapi dia memang lebih bagus memimpinnya, ya. Wa anna ghairahu lam yakun yakum maqamahu. Sedangkan orang lain belum tentu bisa seperti Khalid bin Walid, ya, belum tentu bisa, ya. Beliau mengatakan di sini li'anal mutawalli al-kabir, orang yang dia itu pemimpin yang besar, seorang pemimpin yang besar. Idza kana khuluquhu yamilu ilal lin, ya. Kalau pemimpin yang besar itu, ya, akhlaknya, karakternya dia itu condong kepada lemah lembut, ya, tutur katanya lembut, sikapnya lembut, ya, seperti itu. Fayam bagi ayakuna khuluqu na'ibihi yamilu ila syiddah. Maka hendaklah, ya, akhlak atau karakter wakilnya atau di bawahnya itu tegas, condong kepada ketegasan, ya. Wa in kana khuluquhu yamilu ila syiddah, ya. Kalau pemimpin itu, ya, akhlak atau karakternya dia itu condong kepada tegas, kuat seperti itu. Fayam bagi ayyakuna khuluqu na'ibihi yamilu ila lin. Ya, hendaklah karakter wakilnya dan yang di bawahnya itu lemah lembut, condong kepada kelemah lembutan. Liya'tadilal amr, supaya kepemimpinannya itu stabil. Ya, enggak keras kayak gitu. Enggak saklek gitu aja. Ya. Jadi ada diimbangi sehingga imbang, ya, pimpinannya keras, bawahnya lembut, ya. Kalau pimpinannya lembut, bawahnya tegas, keras, kan gitu, ya. Jadi ini supaya supaya stabil dalam dalam pemerintahannya. Makanya ketika Abu Bakar, ya, yang memimpin, nah, maka di sini yang jadi bawahannya tegas, ya, Umar, Khalid bin Walid. Nah, ketika Umar bin Khattab yang naik jadi pemimpin, ya, maka Umar mencopot Khalid bin Walid, diganti Abu Ubaidah bin Jarrah, ya. Kenapa? Karena salah satunya, ya, penyebabnya karena karena Khalid, ya, kata beliau di sini, karena Khalid itu kana syadidan ka Umar, ya, karena Khalid bin Walid ini orang karakternya karakternya keras, tegas, sama seperti Umar, ya. Kalau tegas ketemu tegas nggak nyambung jadinya, makanya diganti sama Abu Ubaidah, yang mana dia ini orangnya karakternya lembut seperti Abu Bakar, ya, sehingga sehingga pemerintahnya enak, ketika musyawarah pun juga enak, ya. Dan musyawarah pun juga enak, menunjukkan bahwasanya
karakter kriteria ya dalam masalah kompetensinya, ya kompetensinya bagus dan juga karakternya bagus, ya ini jarang memang dimiliki oleh semua orang, ya karena kebanyakan orang itu ya memiliki salah satunya saja dan kurang di sisi yang lain. Maka ketika kita menempatkan atau kita mengambil seorang untuk menjadi pegawai, ya ketika kita mau menempatkannya di mana, ya kita lihat maslahatnya apa, yang dibutuhkan di pekerjaan itu apa. Kalau yang dibutuhkan di pekerjaan itu adalah kompetensinya, maka kita dulukan yang sisi kompetensinya, meskipun dari sisi akhlak dan karakter mungkin kurang. Nah, tapi kalau sisi akhlak dan karakternya yang unggul, maka kita dulukan yang sisi karakter dan akhlaknya, ya yang seperti itu. Jadi dilihat sesuai dengan dengan maslahat yang diinginkan dalam pekerjaan tersebut. Nah, kita akhiri dengan dengan satu masalah, ya yaitu bahwasanya bagaimana kita itu mempekerjakan seorang yang kafir, ya mempekerjakan orang yang kafir. Kata beliau di sini, alladzi yadhharu anna dzalika jaiz 'inda ad-darurah. Ya, boleh seorang itu mempekerjakan orang yang kafir. Ya, orang kafir ketika darurat. Ya. Ketika darurat, kebutuhan mendesak, enggak ada orang muslim, ya. Tidak masalah yang seperti itu. Ya, itu tidak masalah. Idza kana 'indahum quwwah, tapi tetap ya, ketika kita merekrut orang yang dia itu non muslim, ya, maka tetap kriterianya adalah orang itu punya kekuatan, punya kompetensi, dan juga punya amanah, dapat dipercaya, ya, dapat dipercaya. Makanya Nabi SAW juga ketika hijrah, ya, Nabi mempekerjakan atau menyewa jasa orang yang menunjukkan jalan itu adalah orang yang kafir, ya, orang yang kafir, ya, orang yang kafir. Ketika Nabi hijrah ke Madinah, ya, Nabi pun juga menyewa orang kafir untuk menunjukkan jalan ke kota Madinah, ya, ke kota Madinah, ya. Tapi tetap itu tadi bahwasanya harus punya kompetensi yang bagus dan juga karakter dan akhlak yang bagus. Demikian mungkin yang bisa kita kaji pada pertemuan kita kali ini. Semoga bisa dimengerti dan bermanfaat untuk kita. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV, saluran pendidikan dakwah.